Karena ada berpikir bagaimana najis Nabi Muhammad SAW tidak sampai kepada masa kita pada saat ini dan begitu rapi dan juga terpercaya. Di balik semua itu ada dua ulama besar yang dimana mengabdikan hidupnya untuk menjaga kajian hadis. Mereka adalah Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barnisbah al-Jufai al-Bukhari. Dia lahir di Bukhara yang saat ini dikenal sebagai Uzbekistan pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 110 Masehi. Ayahnya yang bernama Ismail bin Ibrahim, beliau adalah seorang ulama yang dikenal sebagai seorang yang sangat jujur dan juga warak. Tetapi namun saat usia Imam Bukhari masih kecil, ayahnya wafat terlebih dahulu dan sejak saat itu ibunya lah yang merawat dan membesarkan Imam Bukhari. Pada masa usia muda, Imam Bukhari sudah menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Pada saat usia belasan tahun, beliau sudah bisa menghafal ribuan hadis lengkap dengan beserta sanad-sanadnya. Dan pada saat usia remaja, beliau melakukan perjalanan panjang untuk menuntut ilmu ke berbagai pusat keilmuan Islam seperti Mekah, Madinah, Baghdad, Busra, Kufah, hingga Mesir dan juga Syam. Dari perjalanan panjang tersebut, beliau mengumpulkan dan menghafalkan sekitar 600 ilmu hadis yang kemudian diseleksi dan dimasukkan dalam karyanya yaitu Sahih Bukhari sekitar 7.275 hadis yang dengan dilakukan pengulangan, sedangkan 2.600 hadis tanpa pengulangan. Beberapa karya Imam Al-Bukhari seperti Sahih Bukhari, kemudian ada Al-Abad atau Al-Adab Al-Mufrad, Tarikh As-Saghir, Tarikh Al-Kabir, Tarikh Al-Awsat, dan juga Khalaq Af'al Al-Ibad. Kemudian Imam Bukhari wafat pada tanggal 1 Syawal 256 Hijriah atau 1 September 870 Masehi di Samarkand dekat Kartang. Kedua yaitu Imam Muslim dengan nama lengkap Abu Al-Husain Muhammad bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Qaziyas Al-Qusyari An-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur atau yang dikenal sebagai Naisabur, terletak di kota Iran pada tanggal, ada riwayat mengatakan 204 Hijriah atau 819 Masehi. Ada juga riwayat mengatakan 206 Hijriah atau 821 Masehi. Ayahnya bernama Al-Hajjaj yang dikenal sebagai pribadi yang soleh dan juga mendukung sekali pendidikan Imam Muslim. Di keluarga Imam Muslim sendiri memang sangat mendukung sekali dalam bidang keilmuan. Selain itu, Imam Muslim juga murid dari Imam Bukhari, di mana ia sangat terpengaruh oleh gurunya dalam menggunakan metode untuk meneliti berbagai hadis. Selain itu, Imam Bukhari juga sama seperti gurunya melakukan perjalanan panjang ke berbagai pusat keilmuan Islam seperti Mekah, Madinah, Baghdad, Busra, Kufah, Mesir, dan juga Syam. Dari perjalanan tersebut, Imam Muslim mengumpulkan dan menghafalkan sekitar 300.000 hadis yang kemudian diseleksi dan dimasukkan dalam karyanya yaitu Sahih Muslim sebanyak 7.500 hadis dengan pengulangan. Sedangkan yang nama pengulangan yaitu 4.000 hadis. Beberapa karya Imam Muslim seperti Sahih Muslim, kemudian Al-Kuna wal Asma, At-Tamyiz, dan juga Al-Na'dal. Kemudian Imam Muslim wafat pada tanggal 25 Rajab 261 Hijriah atau 875 Masehi. Yang membedakan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim ialah pada sistem penyusunan hadis. Kalau Imam Muslim dia lebih berfokus pada tema-tema tertentu agar memudahkan para pembaca untuk memahami isi hadis tersebut. Para ulama mengelompokkan hadis atau mengidentifikasi hadis berdasarkan kualitasnya, di mana gunanya itu agar para pembaca bisa memahami isi-isi dari hadis tersebut dan juga para pembaca mengetahui mana yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mana yang harus diperhati-hatikan. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang paling kuat dan dapat dijadikan sebagai sumber dasar hukum atau hujjah. Ciri-cirinya yang pertama yaitu sanadnya tersambung dan tidak pernah terputus, kemudian para perawinya adil dan kuat hafalannya. Yang ketiga, isi hadis tersebut tidak bertentangan dengan para riwayat lain. Di mana hadis sahih itu sendiri ya hadis yang bisa digunakan sebagai dasar hukum dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memiliki kualitas di bawah dari hadis sahih, tetapi tetap dapat dijadikan sebagai sumber dasar hukum atau hujjah. Dengan perbedaannya yaitu hadis hasan dia memiliki para perawinya yang sedikit kurang hafalannya atau rendah keingatannya.
tetapi tetap dapat dijadikan sebagai sumber dasar hukum untuk pembelajaran. Ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif artinya hadis yang kualitasnya lemah, yang memiliki ciri-ciri sanadnya terputus dan tidak tersambung. Kemudian para perawinya juga memiliki hafalan yang kurang kuat atau rendah peningatan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya keraguan dalam periwayatan. Nah, hadis dhaif ini tidak dapat digunakan sebagai sumber dasar hukum, tapi dalam beberapa kondisi boleh digunakan untuk keutamaan amal dan harus memiliki syarat tertentu. Kemudian yang keempat yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Hadis ini tidak didatangkan dari Nabi Muhammad SAW atau tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ciri-ciri yang pertama yaitu hadis ini terputus sanadnya atau tidak jelas sanadnya. Kemudian para perawinya juga tidak jelas. Kemudian yang ketiga yaitu isi hadis bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan hadis ini tidak boleh digunakan sebagai sumber dasar hukum dan harus ditolak. Membahas mengenai hadis, ada salah satu hadis Arba'in nomor 30 yang membahas batasan-batasan syariat, kewajiban, hal haram dan juga perkara yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya yang berbunyi yaitu An Abi Tha'labah al-Khushni Jursum bin Nashir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'aha wa hadda hududa fala ta'taduha wa harrama asya'a fala ta'takihuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhasu anha. Yang artinya dari Abu Tha'labah al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban bagi kalian, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Dan Allah telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah juga telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian juga melanggarnya. Dan Allah mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari-cari atau membahasnya secara berlebihan.